Sejarah awal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ini kita akan mengulas tentang bagaimana sejarah awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mulai pada tahun 1492, penemuan dunia baru mengantarkan Eropa pada era eksplorasi maritim. Selama 1 abad terakhir, para penjelajah Portugis mencoba melewati wilayah Muslim untuk berdagang dengan negara-negara Afrika Barat, sekaligus eksplorasi di wilayah Hindia untuk mencari rempah-rempah sebagai bahan dagangan mereka yang sangat laku di Eropa. Akhirnya, Portugis mengirim armada penjelajah untuk melakukan ekspedisi ke perairan Afrika. Saat melakukan ekspedisi tersebut, mereka menemukan jalan menuju ke wilayah Hindia yang dapat diakses melalui Tanjung Harapan di India. Pada tahun 1498, armada Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama akhirnya berhasil mendarat di India melalui jalur laut. Dari sini lahirlah kerajaan kolonial Portugis pertama di India, sekaligus mendirikan pusat bisnis di beberapa wilayah tersebut. Dari India, kolonial Portugis melebarkan kekuasaan mereka ke wilayah Asia Tenggara. Diawali dengan merebut daratan Malaka, dilanjutkan ke wilayah Nusantara yang saat itu terkenal dengan sebutan Pulau Rempah-Rempah, seperti Pulau Solor, Ternate, Ambon, Timor Timur, dan Makassar. Portugis pada saat itu selain mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan, juga mempunyai misi lain, yaitu menyebarkan agama Kristen di Nusantara bagian timur. Portugis saat itu dipandang berhasil menjelajahi wilayah Asia dan menguasai rempah-rempah yang menjadi barang dambaan bangsa Eropa. Spanyol yang saat itu juga sedang menjelajah di wilayah Oseania, tertarik ke wilayah Asia Tenggara. Penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan berhasil mendarat dan menundukkan wilayah Filipina. Orang-orang Spanyol tersebut mulai meluaskan area jajahan di wilayah Tidore yang memicu konflik dengan wilayah kekuasaan Portugis di Ternate dan berlangsung kurang lebih sekitar 1 dekade. Akhirnya, dua penjajah ini berhasil melakukan gencatan senjata dan mengakhiri dengan perjanjian Zaragoza pada tahun 1529 yang hasilnya membagi wilayah kekuasaan dari dua kubu tersebut, yaitu wilayah Filipina tetap milik Spanyol, sedangkan Kepulauan Maluku milik Portugis. Pada tahun 1580, terbentuknya Serikat Iberia di Eropa yang menyebabkan Portugis kehilangan dominasi. Munculnya kekuatan Inggris, Perancis, dan Belanda yang juga mulai melakukan kolonialisasi. Di sini Belanda menjadi penyebab utama jatuhnya kerajaan Portugis dengan mengambil semua wilayah kekuasaannya di Asia, terutama di wilayah Malaka dan Nusantara. Akhirnya Belanda mengirim pasukan VOC ke wilayah Nusantara dan berhasil mendarat di Sunda Kelapa, yang akhirnya diganti nama menjadi Batavia. Dari sini, pasukan VOC berhasil memperluas kekuasaan dengan mengusir para koloni Portugis yang sebelumnya berkuasa sampai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Pada abad 17, Perancis dan Inggris juga mulai melakukan penjajahan ke wilayah Asia. Perancis mendarat ke India, sedangkan Inggris mendarat di wilayah Sumatera, Bengal, dan India. Dari sini, Inggris baru melakukan kontrol untuk menguasai wilayah lain di Asia dan merebut wilayah Penang Malaysia, Bengal, dan Sri Lanka dari kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Inggris memutuskan untuk mengambil peran lebih di wilayah Malaysia dengan mendorong kudeta terhadap kolonial Belanda dan mendirikan koloni di wilayah Singapura. Setelah terjadi ketegangan, Inggris dan Belanda akhirnya melakukan negosiasi. Belanda menyerahkan wilayah Malaysia dan beberapa wilayah di India kepada Inggris. Sebaliknya,
Inggris menyerahkan kekuasaan di Sumatera sekaligus memberikan hak supremasi atas wilayah Nusantara menjadi milik Belanda. Masih di abad ke-19, VOC secara bertahap memperluas wilayah di Hindia Timur, dan pada tahun 1920, VOC berhasil menguasai seluruh wilayah Hindia dan mengganti nama menjadi Negara Hindia Belanda. Itulah sejarah awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.